mohon dimaklumi bersama. Semoga infak dari semua jamaah dapat diterima dan dibalas dengan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang bertindak selaku khotib dan imam Jumat pada siang hari ini akan dipimpin dan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Sayyidul Arifin dengan tema khutbah pahala yang selalu mengalir. Dan alhamdulillah beliaunya telah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan muadzin telah dikumandangkan oleh Bapak Suwari, sedangkan Bilal akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Usman. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama khutbah Jumat pada siang hari ini dengan hikmat dan berharap kesempurnaan sholat Jumat hari ini dapat kita capai bersama. Demikian pemberitahuan dan membuat dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ya Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansib wal imam yaqulu faqad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Al-qail fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Al-Malikul Haqqul Mubin Al-Qail Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin al-qail ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihati qabla an tastaghiru wasiru alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa aktsiru shadaqata bis-sirri wal 'alaniyah urzaku wa tunsaru wa tujbaru. Rawi Majah al-hadis al-kama qala al-qail aidan idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawi Muslim al-hadis al-kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasul nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjidil Haram yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memperhatikan kembali nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang dua hal inilah yang sangat-sangat penting yang harus terus kita jaga, yang harus terus kita rawat, bahkan harus selalu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan iman yang baik, dengan takwa yang baik pula, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia, lebih-lebih sampai nanti di akhirat. Iman dalam artian kata, mari kita terus jaga rasa keyakinan kita akan kebenaran apa yang disampaikan Allah dan Rasul itu adalah hak, tanpa ada keraguan, bahkan mendustakan. Ini yang harus kita jaga. Wa huwa asdaqul qailin. Pernyataan Allah adalah sebenar-benarnya pernyataan. Begitu juga Nabi, sifat wajib Nabi Rasul adalah siddiq, jujur, benar, tidak pernah berdusta. Begitupun yang dijanjikan oleh Allah, yang diancamkan oleh Allah, semuanya itu adalah benar. Ini harus kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan sampai pada puncak keimanan. Dan ketakwaan dalam artian kata, mari kita berusaha dalam umur yang masih Allah berikan kepada kita, kita kerjakan yang diperintah Allah dan Rasul, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Begitu juga apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, kita jauhi dan kita tinggalkan juga dengan sebaik-baiknya.
baik larangan itu yang sifatnya haram maupun makruh. Ini adalah dua hal yang siapapun melakukannya akan dapat jaminan dari Allah. Dia akan diberikan keamanan dalam hidupnya, diberikan keselamatan, dan diberikan kebahagiaan. Orang beriman adalah orang yang mulia di sisi Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang dijanjikan ampunan Allah, dijanjikan surga Allah. Seperti yang telah kami singgung dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Dan kalian bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah dengan amal perbuatan yang baik, yang ampunan dan surga ini telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu hadirin siang hari ini kita berkumpul di Masjid Ilham guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menguatkan, mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga iman dan takwa yang telah Allah kokohkan dalam diri kita Allah tetapkan sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Ilham yang selalu dirahmati oleh Allah. Keimanan dan ketakwaan dapat diwujudkan dalam perbuatan baik sehari-hari kita. Bukti karena iman dan takwa ini ada di dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali dengan melihat perilaku, amal perbuatan yang dia lakukan. Perbuatan yang baik atau amal soleh akan membuktikan akan keimanan dan ketakwaan seseorang. Dan kita harus tahu, setiap amal perbuatan kita selalu diketahui dan dicatat oleh Allah. Dan kelak kita semua akan melihat amal perbuatan kita, juga akan mendapatkan balasan dari setiap amal perbuatan kita. Jika yang kita perbuat itu baik, sedikit dan sekecil apapun, tetap akan dicatat, akan diperlihatkan kepada kita, dan akan diberikan balasan. Begitu juga perbuatan yang baik. Hadirin, Allah di dalam surat Zalzal telah menyatakan untuk kita, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat amal kebajikan sekecil seberat semut, seberat atom, itu berupa kebaikan, maka dia kelak akan melihatnya dan akan mendapatkan balasan. Begitu juga siapa yang beramal keburukan walau sekecil atom, sekecil semut, dia juga pasti akan melihat dan mendapatkan balasan. Ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu merasa puaslah, merasa cukuplah dengan pengetahuan Allah, kesaksian Allah, agar kita tidak sibuk untuk amal-amal perbuatan kita bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain. Makanya Allah mengancam bagi mereka-mereka yang beramal soleh disertai dengan riya, pamer agar dilihat oleh orang, mereka tidak akan diberikan kebaikan, tapi justru diancam akan diberikan kebinasaan.
Seperti yang Allah firmankan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka bagi orang yang sholat, di dalam sholatnya dia lupa kepada Allah. Dia tidak di dalam sholat, cuma jasmaninya yang di dalam sholat, tapi hatinya di luar sholat. Celaka orang yang sholat, yang dia melakukan sholat hanya untuk pamer, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji oleh orang, hanya untuk mendapatkan sesuatu selain Allah. Dan celaka orang yang sholat tapi dia enggan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Celaka orang yang sholat tapi dia orang yang bakhil. Celaka bagi dia orang yang acuh tak acuh terhadap orang lain. Ini warning, peringatan dari Allah. Anda itu hadirin, lakukan amal kebajikan dengan sesuai tuntunan Allah, dan merasalah cukup hanya diketahui oleh Allah tanpa memamerkan, tanpa memperlihatkan kepada sesama manusia, karena itu bisa merusak pahala amal soleh kita. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Ilham yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang hidup di dunia ini ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada amal yang ia perbuat, maka lakukan amal soleh. Amal soleh ini adalah amal yang diperintah oleh Allah, yang dikerjakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik apapun, kalau itu tidak sesuai aturan Allah, tidak diajarkan oleh Rasul, maka itu tidak disebut amal soleh. Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 96, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang melakukan amal kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sungguh aku akan berikan untuk dia kehidupan yang baik, dan sungguh aku akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hadirin, kita sadar hidup di dunia ini tidak selamanya. Ada saatnya kita akan dipanggil pulang menghadap Allah, dan itu berarti kesempatan kita beramal soleh juga terbatas dengan umur. Makanya Nabi mengatakan wabadiru bil amali sholihah, bersegeralah beramal mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih kaya, mumpung masih muda, mumpung masih hidup. Namun yang muncul dalam pertanyaan diri kita, adakah amal yang ketika di dunia dikerjakan setelah mati, amal ini pahalanya terus mengalir, tetap kita mendapatkan pahala padahal kita sudah meninggal dunia? Tadi sudah saya singgung satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ada 3 amal. Yang amal ini apabila dikerjakan di dunia, kemudian dia telah meninggal dunia, maka pahala amal ini akan terus mengalir untuk orang yang sudah meninggal dunia, padahal dia sudah tidak beramal. Yang beramal adalah orang lain, tapi dia dapat pahala. Apa itu? Bapak, Nabi pernah menyatakan dalam hadisnya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'uhu. Apabila anak Adam, manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala semua amal solehnya, illa min salasin, kecuali 3 amal soleh yang pahalanya tetap terus mengalir. Shadaqatin jariyah,
sedekah yang terus mengalir pahalanya. Di sini diterangkan dalam hadis yang lain, riwayat Ma'al Baihaqi, Abu Nu'aim, Ma'al Bazzar, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dalam kitab Tabul Ghafilin. Ini luas sekali sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir, seperti kita membangun masjid, membangun musola, mewakafkan tanah, kita mewakafkan Al-Quran, kita membuat sumur, kita membuat sungai, kita menanam pohon, kemudian pohon ini tumbuh, buahnya dimakan walaupun dia sudah meninggal dunia. Selama pohon itu masih berbuah dan dimakan oleh orang yang hidup, dia mendapatkan pahala. Selama sumur yang ia buat dulu masih mengalir dan diminum oleh orang, maka dia mendapatkan pahala. Selama sungai itu masih dimanfaatkan, sepeninggal dia tetap mendapatkan pahala. Begitu juga dia meninggalkan pohon, meninggalkan tanah, masjid, selama masjid, majelis taklim, majelis zikir, musholim dipakai untuk sholat, dipakai untuk berbuat baik, maka di situ dia tetap mendapatkan pahala meski dia telah meninggal dunia. Aduh, ingat, kita diperintah berbuat amal soleh saat masih hidup, tapi jangan lupakan ada 3 amal soleh yang meskipun kita telah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Bangun masjid, bangun musola, tanam tanaman yang dibutuhkan buahnya oleh orang, bikin sumur, bikin sungai, wakaf mushaf Al-Quran, wakaf kitab. Di situ setelah kita meninggal, Quran itu dibaca, maka kita pun juga meskipun kita tidak membaca, kita telah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Kita ajarkan orang berbuat baik, kita seru orang berbuat baik, kita cegah, kita larang orang berbuat mungkar, kemudian orang itu berhenti dari kemungkaran, kemudian orang itu berbuat baik. Namun setelah itu kita meninggal dunia, selama orang itu baik, selama orang itu meninggalkan kemungkaran, selama itu pula kita terus mendapatkan aliran pahala dari orang yang bertakwa, dikurangi sedikit pun, sama seperti pahala orang yang telah berbuat. Yang ketiga adalah awalatin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan minta ampunan dosa untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Anak yang mendoakan baik untuk kedua orang tua. Nah, untuk mendapatkan anak soleh tidak semudah membalik telapak tangan. Maka daripada kita yang diberikan anak ini amanah, jaga, ajari mereka dengan ilmu Allah, ajari mereka membaca Al-Quran, ajari mereka berbuat baik, sehingga setelah kita meninggal anak itu menjadi baik, kitalah yang juga akan menerima manfaat dari kebaikan anak kita yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan kepada kita, bukan hanya bisa melakukan amal soleh yang terputus pahalanya saat kita meninggal, tapi juga dimudahkan oleh Allah bisa melakukan amal soleh yang pahalanya tetap mengalir hingga kita telah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum. Wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa sallallahu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah
ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah wa amarna bi dzalika ikraman tasliman ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dzul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil tabaghata wal mubtadi'atal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma qahhal balaa wal wabaa wal balaa wasyuq wal mukhtalifat wa syada'id wal mikan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baladil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldatan Indonesia khususan qaryatan Surabaya baldatun wa qaryatun mutmainnatun wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qul was'alu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi